Sekitar 4 minggu yang lalu, dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Keuangan dengan Komisi 11, Menteri Keuangan Purbaya mengeluhkan besarnya subsidi energi dan kompensasi listrik, BBM, dan LPG yang diberikan oleh pemerintah melalui Pertamina dan PLN. Bahkan subsidi energi dan kompensasi tersebut selalu naik dari tahun ke tahun. Total subsidi energi dan kompensasi untuk tahun 2025 ini adalah sekitar 394 triliun rupiah. Dijelaskan oleh Menteri Purbaya, khusus untuk subsidi energi dan kompensasi yang disalurkan melalui Pertamina menjadi besar. Salah satu penyebabnya adalah karena Pertamina malas untuk membangun kilang minyak yang baru dan karena Pertamina selalu mengimpor minyak. Kepada Komisi 11, Menteri Keuangan Purbaya meminta jika suatu saat diadakan rapat dengar pendapat dengan Danantara, agar Komisi 11 menanyakan mengapa Danantara tidak mendorong dan tidak menggunakan dividen dari Pertamina untuk membangun kilang minyak yang baru. Kemudian di kesempatan yang lain, Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan masyarakat membeli BBM cash, tetapi Pertamina rugi. Masyarakat membeli listrik cash, tetapi PLN rugi. Dalam pandangan Polta News, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya ini menggambarkan bahwa ada masalah dalam hubungan kerja antar kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Dua kementerian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan juga Danantara, tampaknya tidak berjalan ke arah yang sama dalam hal pengalokasian dan pemanfaatan dana APBN. Polta News memahami bahwa keinginan Menteri Purbaya agar Pertamina membangun kilang minyak yang baru adalah sebagai upaya efisiensi dalam hal alokasi, distribusi, dan pemanfaatan dana APBN. Dengan demikian, subsidi energi dan kompensasi bisa dikurangi dan dana APBN dapat dialokasikan untuk sektor yang produktif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, keinginan Menteri Purbaya agar Pertamina membangun kilang minyak yang baru tampaknya tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, dan juga Danantara. Pertanyaannya adalah, jika relasi kerja antara dua kementerian tersebut tidak berjalan ke arah yang sama, lalu bagaimana menyelesaikannya? Polta News berpandangan bahwa dalam situasi seperti itu, maka yang diperlukan adalah kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo. Jika ada kepemimpinan yang kuat dan ada komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dalam mewujudkan target kecil tersebut, yaitu pembangunan kilang minyak yang baru, mungkin keinginan Menteri Purbaya itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Bahkan Polta News berkeyakinan bahwa jika ada kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo, maka mungkin banyak hal bisa dikerjakan. Korupsi di Pertamina mungkin akan bisa diminimalisir. Laporan keuangan Pertamina mungkin akan bisa lebih transparan. Skema subsidi energi yang tepat sasaran mungkin akan bisa diterapkan. Impor minyak dan gas mungkin akan bisa dikurangi. Dan mungkin Pertamina bisa tumbuh
menjadi BUMN yang besar dengan pasar global dan dapat memberikan dividen yang besar bagi negara. Jadi, betapa besarnya dampak jika ada kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dalam hal energi. Di era media sosial saat ini, netizen atau masyarakat bisa mengambil peran untuk mengingatkan pemerintah agar bekerja dengan baik dan memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, Poltak News membuat video ini, yaitu untuk mengedukasi netizen atau masyarakat agar mampu ikut serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar pro pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya Poltak Panggabean, terima kasih.